definisi terkait dengan fenomena pembangkit listrik ini, yang terdiri dari hukum-hukum termodinamika. Hukum termodinamika terbagi menjadi 4, yaitu hukum termodinamika 0, 1, 2, dan 3. Nah, bunyi hukum termodinamika 0 yaitu jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Selanjutnya, bunyi hukum termodinamika 1 yang berisi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Selanjutnya, bunyi hukum termodinamika 2 isinya adalah kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Yang terakhir yaitu bunyi hukum termodinamika 3. Isinya adalah suatu sistem yang mencapai temperatur 0 absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, untuk bisa memahaminya lebih jauh terkait pengaplikasian termodinamika, kita akan mencoba untuk meninjau pada suatu alat di kehidupan kita sehari-hari. Ternyata ada begitu banyak alat yang menggunakan penerapan sistem termodinamika ini di kehidupan kita loh. Nah, salah satunya adalah pembangkit listrik. Mungkin kita sudah tidak asing ya dengan yang namanya pembangkit listrik. Dalam pembangkit listrik terdapat sumber panas. Nah, sumber panas inilah yang terdapat erat kaitannya dengan fenomena dalam hukum termodinamika pertama. Seperti yang tadi sudah dijelaskan terkait definisi termodinamika, bahwa termodinamika pertama ini berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya saja. Nah, sesuai dengan prinsip kerja dari pembangkit listrik ini, yang sesuai pada sumber panas terdapat sumber energi potensial yang nantinya akan berubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik inilah yang nantinya akan berubah lagi menjadi energi listrik. Atau dalam kata lain, energi potensial nantinya yang akan menggerakkan turbin. Gerakan turbin ini yang kemudian akan berputar sesuai dengan energi mekanik. Kemudian putaran turbin inilah yang akan menggerakkan generator listrik yang kemudian berubah menjadi energi listrik. Nah, seperti itulah bentuk dari penerapan hukum termodinamika yang sesuai pada sumber panas di pembangkit listrik. Selanjutnya akan dibahas lebih jauh terkait penerapan termodinamika selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada boiler atau tungku pemanas. Boiler ini sendiri merupakan alat konversi energi. Dalam hal ini, terjadi proses transfer kalor dari sumber kalor menuju air melewati sistem tertutup yang dapat meloloskan energi, namun tetap mengurung air di dalamnya. Kalor mengubah air menjadi uap yang memiliki usaha. Menurut hukum termodinamika kedua, kalor mengalir spontan dari benda temperatur tinggi ke benda dengan temperatur lebih rendah. Di dalam boiler, terdapat transisi fasa air dari cair ke gas yang dapat dijelaskan melalui transisi fasa orde ke-1, di mana fenomena tersebut dapat terjadi apabila molekul air diberikan energi yang cukup sehingga dapat berpindah fasa. Di dalam boiler ini juga, energi yang diberikan berupa kalor yang telah dijelaskan sebelumnya yang dapat mencapai suhu 2200 derajat Celcius, sehingga air dapat berubah fasa dan ekspansi volume gas uap air yang terjadi dapat efisien, sehingga dihasilkan usaha yang maksimal. Uap air ini kemudian mengalir melewati pipa menuju proses selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang turbin. Ya, turbin itu merupakan sebuah alat yang berguna untuk merubah atau mengkonversi energi yang berada pada sebuah fluida menjadi energi rotasi. Contoh turbin seperti kincir angin dan roda air. Baik, karena kelompok saya membahas tentang pembangkit listrik tenaga panas atau thermal, maka saya mengambil turbin uap. Bisa dilihat pada slide berikut bahwa turbin uap terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian tekanan tinggi, tekanan tengah atau intermediate,
dan tekanan rendah. Hal tersebut disebabkan karena saat uap bergerak melalui bilah-bilah turbin, uap melakukan kerja terhadap turbin sehingga energi yang dimiliki pada uap berkurang. Nah, pada saat uap tadi melakukan kerja terhadap turbin, turbin akan berputar sehingga turbin memiliki energi rotasi. Kemudian jika turbin tadi dihubungkan dengan generator listrik, maka energi rotasi tadi akan diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana sih proses yang terjadi ketika sistem memasuki kondenser, serta hukum termodinamika berapa yang sesuai dengan proses tersebut. Jadi, setelah sistem memasuki turbin, output yang dihasilkan adalah uap. Lalu, untuk dapat memompakan kembali uap tersebut, maka perlu mengubah fasa uap menjadi cair dengan menggunakan kondenser. Kondenser merupakan heat exchanger yang berfungsi untuk mendinginkan uap yang keluar dari turbin. Kemudian, cooling water dimasukkan ke dalam tubing yang ada pada kondenser. Cooling water biasanya berupa air laut. Setelah itu, kontak antara uap dan cooling water pun terjadi. Alhasil, zat cair yang dihasilkan terkumpul di bawah. Nah, proses yang terjadi pada kondenser ini memenuhi hukum termodinamika yang kedua, yang berbunyi kalor mengalir dari suhu tinggi atau panas ke suhu rendah atau dingin. Apabila kalor mengalir dengan arah yang sebaliknya, maka harus ada usaha, karena tidak dapat mengalir secara spontan. Dan dalam proses perubahan fase gas menjadi cair yang terjadi pada kondenser ini sesuai dengan hukum tersebut, di mana uap panas yang memiliki suhu tinggi keluar dari boiler, kemudian dikontakkan dengan cooling water sehingga menghasilkan zat cair dengan suhu yang lebih rendah. Nah, dari penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu sistem pembangkit listrik tenaga panas atau termal, di dalamnya terdapat penerapan hukum termodinamika. Yang pertama, pada bagian sumber panas, terdapat penerapan hukum termodinamika 1, di mana energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Lalu, pada bagian boiler, terdapat penerapan hukum termodinamika kedua, di mana untuk dapat melakukan transisi fasa cair menjadi gas, yang artinya kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi, maka perlu adanya sebuah usaha. Lalu, pada bagian turbin, terdapat penerapan konversi energi, di mana setelah turbin dihubungkan ke generator, konversi energi yang terjadi adalah konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu yang terakhir, pada bagian kondenser, terdapat penerapan hukum termodinamika kedua untuk transisi fasa dari gas ke cair, yang menunjukkan kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, setelah sistem melewati kondenser, maka zat cair yang dihasilkan kembali dipompakan menuju boiler. Nah, secara keseluruhan, sistem tersebut akan terus-menerus berulang dan membentuk suatu siklus yang disebut siklus Rankine. Sekian pemaparan video terkait hukum termodinamika dan penerapannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.